Kita kerjasama. Kalau kita mau masing-masing enggak kan jadi. Kalau kerjasama pasti jadi. Betul, kerjasama Bu, betul. Nah, tuh pesennya. Belum apa-apa, dapat telur, dah 3 ika. Belum apa-apa udah bertelur, artinya itu kurang lebih. Nah, ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dulur, ini di Pak Surakarta ya? Penakan Ratu. Ini kandang sedulur peternak muda yang kedua. Nah ini nanti daerah Lampung Utara, Kota Bumi dan sebagainya. Ayam peternak muda sudah hadir, yaitu ayam kampung cross Bangkok, supaya untuk pertumbuhannya bagus. Jadi yang pesen DOC pedaging nanti siap produksi daerah sini. Nah ini sebagian untuk ukuran kandang yang nanti kalau udah berkembang tolong pemasarannya, oke? Siap. Kita kerjasama. Kalau kita mau masing-masing enggak kan jadi. Kalau kerjasama pasti jadi. Betul, kerjasama Bu, betul. Nah, tuh pesennya. Belum apa-apa, dapat telur, dah 3 ika. Belum apa-apa udah bertelur, artinya itu kurang lebih. Nah ini sudah bertelur, ini baru turun lur ya, baru turun. Untuk ukuran kandang kita langsung tanya dulu ke panglimanya ini. Om, ukuran kandang berapa Om kita Om berpeta Om? 2 meter kali 1,7. 1,7 kali 2 meter. Ya. Untuk tinggi GRC-nya ini 60 ya untuk persekatnya ya. Persekat 60 supaya karena pakai jago Bangkok supaya tidak berantem. Ini kita isi populasi 7 induk, 1 pejantan, 1 jagonya. Semoga sempulur barokah ya Om ya. Amin. Amin. Yang jelas mohon doanya. Rekan semua. Siap. Ya. Nanti yang daerah Kota Bumi bagian sini nanti WA-nya Om Yunizar tak cantumkan di WA. Jadi yang tadinya belum tersentuh daerah Kota Bumi Lampung Utara nggak perlu jauh-jauh ke rumah kita. Kita sudah ada kandang yang sebelah sini. Insya Allah mulai produksi sebulan lagi Om ya, udah mulai produksi. Ini kan masih masa adaptasi, jadi gabung sama jago Bangkok seminggu nanti telurnya juga belum bisa ditetaskan. Bisa ditetaskan tapi fertilnya percuma dikit, jadi biarin dulu. Nanti kalau udah seminggu baru telurnya kita kumpulkan. Kurang lebih itu. Nah ini kita lihat suasana kandang ini, prospeknya, mohon doa restunya ini. Sebelah situ gudang, sebelah sini kandang. Nah nanti kalau lancar, sempulur barokah, sebelah sini juga nanti dibangun lagi ke depan. Jadi yang ke depan inden permut sabar dulu. Untuk saat ini saya masih bikin yang seperti inilah, yang dekat-dekat dengan saya supaya suplai DOC lancar, karena saat ini suplai DOC masih kekurangan. Kalau untuk nanti hasilnya ya seperti di video sebelumnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk alas, yang bertanya dengan alas, kita setting alas ini pertama. Bentar, saya buka dulu lur ya. Nah, untuk alas ini tipis Mas Yan. Masih tipis. Untuk alas ini pertama saya dasari dengan kapur gamping. Kenapa harus kapur gamping? Kapur gamping itu kapur yang untuk ngelabur patok-patok yang putih itu lur, untuk ngecat. Didasari itu, terus ini sekam padi dicampur dengan kapur dolomit. Kapur dolomit untuk menekan jamur iya, menekan amonia iya. Nah kalau untuk kandang koloni seperti ini minimal harus disediakan panggung, karena untuk tidur malamnya kebanyakan itu lembab. Walaupun medianya kering panas, tapi kalau malam itu lembab dingin. Jadi ayam harus kita sediakan tempat tangkringan untuk tidur malam seperti ini. Kalau untuk pakan, konsumsi pakan, komponen pakan tetap kita pakai sentrat petelur, jagung giling, dan dedek. Telur lagi Om? Telur lagi. Alhamdulillah. Udah berapa telur ini baru datang ini? 5 lebih ya? 5 lebih. Nah moga-moga nanti adaptasi kandang. Ketika pindah kandang kayak gini, minum kita kasih Vitastres. 2 hari lah kita Vitastres. Setelah Vitastres sudah berjalan, nanti insya Allah dengan berguyurnya dia adaptasi kandang, insya Allah telurnya, produksinya bisa mencapai maksimal.
Nah ini mana tadi yang mau masuk kutub ini? Nah ini sekeli-sekeli ini ya. Gimana tanggapannya sama ini Om Darta ini? Apa gimana ya ke depannya? Hah? Ke depan nimbrung juga lah, jangan main Mobile Legends sama PUBG juga, belajar juga ngikut ini, jangan ngegame terus. Setuju nggak? Setuju. Sangat setuju. Dalam proses adaptasi ini pertama memang karena dia tadinya tidak satu koloni, itu pasti ada yang berantem. Betina sama betina berantem. Nah nanti mana yang reseh kita tarik, campurkan sama yang reseh semua jadi satu. Nah contoh simpel kayak gini nih. Ini masih adaptasi nih. Tapi nanti biasanya dipisah sama jantannya. Dipisah dengan jantan baru dia sudah adaptasi. Kalau untuk kandang ini sebenarnya bukan panggang P ya. Jadi kandangnya strukturnya seperti ini, tapi udah maksimal lah. Udah istimewa banget ini. Istimewa nggak? Coba ngomong istimewa dulu, bisa nggak? Nggak bisa ngomong R. Nah, ini kita pakai GRC yang irit. Jadi yang di rumah kalau mau buat kandang koloni tidak usah pakai bata. Jadi pakai GRC seperti ini sudah cukup. Untuk efisiensi waktu, untuk efisiensi bahan itu lebih cepat pakai GRC. Kuat nggak sih Mas? Kalau GRC kuat. Ada lagi yang sejenis GRC tapi Galzebot apa kalau nggak salah itu juga lebih bagus, harganya lebih mahal. Tapi GRC saja sudah cukup. Dia kalau kena panas, kena ini insya Allah tetap aman. Jadi kalau seperti ini kan cepat. Pembuatan kandang kurang lebih seminggu. Pembuatan kandang seminggu, jadi total ada 15 plong. Di sini ada 105 induk dan 15 jantan. Ke depan nggak usah khawatir. Kalau untuk DOC pedaging hadir. Nanti nomornya silahkan dikontak saja lur. Ini Guyur, mohon doa restunya. Jadi semoga ini juga tersampaikan semangatnya dulur-dulur semua yang masih mau mulai. Ya beginilah prosesnya, kita ngerangkak dulu dari bawah. Kenapa kok saya buka mitra? Yang pertama memang keterbatasan modal saya dan nggak ada lahan. Jadi saya guyur aja yang lingkungan terdekat saya, mana yang mungkin mau mungkin ini. Jadi kita kerja bareng untuk pemasaran nanti jadi satu. Jadi ke depan mungkin tahun depan lah kalau mau yang ngajak mitra. Untuk saat ini masih nyukupin mitra karena saya cita-cita saya minimal ada 1000 induk. 1000 induk itu bukan punya saya aja, 1000 induk itu ya punya kawan-kawan gitu. Jadi digabungkan dari 1000 induk. Nanti untuk masa pemasaran gampang, untuk panenan juga nanti akan kita ke depan kita guyur lah. Jadi ke depan yang ngambil DOC, panenan juga aman, kita amankan. Jadi semuanya terstruktur. Kalau sudah terstruktur, nah nanti baru kita buat CV. Mohon doa restunya. Ya namanya usaha begini lur, guyur pelan-pelan tapi yang penting progresnya maksimal. Kamu jangan pengen, kamu jelas pengen, nah itu cepat pas ini pakannya dikering. Lupa saya ngomongin, harusnya tadi dibasah dulu. Kawat ram ada yang lebih besar lagi sebenarnya dari ini, tapi ini cukup. Kawat ram tidak perlu rapat-rapat. Kalau ini udah paten, ini bukan kaleng-kaleng. Ini aman, kawat ramnya belakang tembok. Jadi kenapa saya rekomendasikan tembok pagar? Pertama dari keamanan ya, kalau sudah terpagar. Kedua, tidak ada ayam tetangga yang hadir di kandang kita, karena kita nggak tahu ayam tetangga kalau berangkat ke kandang kita dengan bawa penyakit dan sebagainya. Jugaan ini adalah mengirit, karena kalau sudah dipagar seperti ini sebenarnya tinggal tempel-tempel aja, tuh kan. Untuk estimasi ya lumayan ini, nanti kita kalau total ya banyak, karena ini pagar keliling, itu gudang persiapan untuk alat tetas, gudang pakan dan sebagainya. Jadi guyur. Ini sebenarnya ya karena kayunya sudah ada, sudah tersedia. Tapi ini bukan kaleng-kaleng, memang kayunya kayu paten buat kandang kambing juga aman. Sebenarnya sekatan ini sebenarnya tidak perlu pakai kaso, pakai reng cukup. Kalau dulur-dulur mau menekan biaya pembuatan kandang itu cukup. Berkaitan dengan Mas, efektif mana pembuatan kandang baterai atau postal? Bagi saya semua sama-sama efektif, tapi kembali lagi kalau kita ada waktu, maksudnya ada waktu luas dan
mungkin lahan kita sempit, saya rekomendasikan kandang baterai kayak tempat saya dulu. Cuma kalau kita nggak ada waktu, ya saya rekomendasikan kandang koloni. Kalau saya rasakan kandang baterai itu ayam tidak cepat gemuk, entah kenapa padahal komposisi pakan sama. Kalau kandang seperti ini malah ayamnya cepat gemuk. Jadi mungkin kalau kandang seperti ini saya yakin kos pakan pasti akan lebih menurun. Ini masih saya coba 9 kilo untuk 120 ekor. Jadi mungkin takarannya nggak 0,8 lah mungkin takarannya 0,8 per ekor. Coba kita pakai racian itu gimana nanti ke depan kita lihat produksinya. Kalau masih maksimal ya berarti benar-benar irit pakan. Dan pasti bertanya nih, Mas, sehat mana? Sebenarnya sama-sama sehat. Justru malah kalau di baterai kita bisa kontrol mana ayam yang sehat mana yang enggak. Tapi gunanya sekat-sekat seperti ini ya nanti kelihatan lah mana yang. Dan kelemahan di kandang koloni ini kita nggak bisa ngontrol mana yang bertelur mana yang enggak. Nah kalau kandang baterai nengerin enak. Jadi mana yang ngelor mana yang enggak kelihatan. Dulur memang ayam permut ini untuk saat ini banyak yang dominan hitam dan jengger bukan jengger yang kebanyakan. Nah jengger yang kayak gitu, yang jengger banyak itu mau bertelur kakek-kakek. Jengger ya seperti ayam kampung liaran. Untuk rasa daging insya Allah kami masih bisa bertahan, masih mempertahankan untuk kualitas rasa daging. Kalau bertanya ini ada darah broilernya, saya tegaskan di sini nggak ada sama sekali permut darah broiler. Bisa dilihat kalau darah broiler nggak ada yang posturnya panjang-panjang seperti ini, nggak ada. Ini nggak ada darah broiler. Untuk silsilahnya sangat panjang sekali, susah kalau saya ceritakan. Tapi kalau dulur mau buat silahkan bereksperimen. Nah, ini adalah perwujudan permut. Ke depan tinggal pasaran. Kalau ada yang nggak mau hitam, nanti ini saya coba lagi mencoba supaya warnanya lebih bervariasi. Jadi gitu dulu ya. Ini kandang mitra kita yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Nanti saya cantumkan WA. Yang mau main, mau konsultasi atau kontrak COC dan sebagainya, nanti bisa hubungi yang ada di nomor distribusi. Mohon doa restunya supaya usaha kita sama-sama lancar, nggak ada ruginya. Ketika kita mendoakan baik orang lain, insya Allah nanti kita akan mendapatkan kebaikan. Saya akhiri gitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses istimewa.